Iya, kalau nggak salah kayak gitu. Pokoknya dia kayak jadi ngelawak kayak gitu loh. Oh, Oh bener nih. Emang udah ada bibit-bibit ngelawak bibit deh. iya. Dia tuh terinspirasi dari gua Maesen, Mel. Emang, Mel. Gitu. Tapi kalau soal mundur ya, gue pernah dulu minta tugas apa ya? Dia ngirim gambarnya ke gue lewat MMS loh. MMS lupa. Podcaster Padu. Oke Ham, kembali lagi nih di Podcast Terpadu Pojok Kelas IPA 2. bersama gua Fadli. Dan saya Ilham. Jadi Ham, kalau di nama sekolah itu pasti kan ada namanya libur semester ya. Bener banget. Setelah kita belajar di semester 1, belajar di semester 2, pasti itu ada jedanya kan, ada Tapi liburannya. yang paling berkesan tuh libur naik kelas. Libur naik kelas. Karena kan waktunya lebih lama. Dan Betul. juga kita naik level kan. Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3. Dan karena kita dari kemarin udah ngebahas tentang cerita-cerita di semester 1, Bener banget. semester 2, dan sekarang saatnya libur naik kelas dong. Benar. Daripada kita ngebahas tentang cerita-cerita lagi, mending kita dengerin dari cerita orang. Kenapa kita mau dengerin cerita orang? Karena Kemarin banyak yang protes ke kita. iya, Terutama di episode 0 ya. banyak Katanya tuh. kisah kita masuk manfaat B aja. B aja. Nggak seru. Ada yang bilang lah, kayak cerita masuk gue lebih drama nih. Kita kayak taken for granted aja kita. Iya, Masuk aja gitu. Masuk aja. Nggak ada gelombangnya lah. Nah, Naik benar. turunnya tuh nggak ini. Jadi dari ratusan orang yang Ribuan ya? ribuan. Ribuan yang masuk ke kita. Padahal kelas kita cuma 32 orang. Masing-masing 300 suara. 300 suara. Nah, dari banyak yang mau minta diceritain, kita udah menyortir nih beberapa Ham yang kelihatan ceritanya menarik nih, unik gitu dari perspektif kita. Benar sekali. Dan kita di sini udah tersambung dengan pendengar kita. Ya. Halo. Dengan siapa di mana? Hai. Hai, boleh kenalin dulu dong namanya, Passwordnya? passwordnya. Iya, jadi gue Kamel. Oh, hai Suara kamu. gue, maaf. Sorry. Ini kok suara gue menggema ya? Enggak, perasaan lu doang. Di sini enggak. Di sini Lu enggak kok. di Goa kali. Iya. Iya, gue Kamel. Mungkin boleh ceritain dong kayak sekarang kesibukannya dulu lagi ngapain sebelum kita ulik lebih jauh nih. Kayak apakah lagi kuliah kah atau sudah kerja atau malah udah menikah mungkin? Iya. Bisa jadi. Bisa Jadi jadi tahu dong. kan. Amin. Kawin Iya. lari. Gila. Jadi gue sama kayak kalian kan ya, fresh graduate, kelulusan Jaki nggak fresh tahun graduate. 2020. Oh, iya. nggak sih? Fresh graduate jatuhnya enggak ya, udah nggak fresh graduate Udah lagi ya. kan. Oh iya, lanjut sorry. Canda mulu, Pak. Iya, jadi gue lulusan corona nih, angkatan corona. Oh. Jadi baru lulus bulan Oktober, dan itu wisuda di rumah. Kayak gitu, nggak ada yang spesial lah. Dan Oh, sekarang kesibukan gue lagi kerja. Dan kebetulan karena sekarang lagi pandemi, jadi kan work from home ya. Iya. Tuh, Oh, gitu aja sih. menarik banget ya Ham ya. Gila. Sangat-sangat inspiratif. Tersentuh gua. Aduh. Terutama tuh dia ngomong kerja tuh. Wah. Iya, kayak aduh, apakah gue harus mencari kerja yang lebih layak? Oke, tapi kita di sini nggak untuk ngomongin apa yang dilakukan sekarang Ya, sebenarnya. tapi justru untuk Iya. kita mau denger cerita dia dulu. Benar. Gitu. Karena pada hari ini kita akan ngebahas soal Gimana sih lo bisa masuk manfaat gitu? Oh, benar. Atau pertama mungkin dari ini deh, Kamel. Lu tahu manfaat itu dari mana, Mel? Benar. Kan sebagai informasi kan rumah lu jauh ya? Jauh banget. Cirebuk, Ciporich. Ciporich. Itu kan sangat-sangat jauh gitu dari manfaat. Jauh banget. Lu tahu manfaat dari mana? Iya, jadi sebelumnya itu gue kan waktu di SMP itu termasuk anak-anak yang lolos ikut seleksi di IC. Gokil. Serpong. Gokil. Nah. Mantap. Kebetulan tesnya itu di manfaat, tapi gue nggak kepikiran sama sekali tuh. Maksudnya gue nggak tahu manfaat di mana, gue nggak tahu manfaat itu kayak gimana. Jadi gue cuma tes di situ, dan gue bareng sama Bella. Pokoknya gue sama Bella tuh salah satu di antara 2 orang dari SMP yang berkesempatan lah buat masuk tes di IC Serpong. Pak Bella. Pabelia itu. Pabelia dong. Pak Bukan Bella dong. itu guru fisika kita. Iya. Pabelia Pristika ya namanya ya. Oke, lanjut ya. Parah banget. Lanjut. Iya. Ya udah, terus pas tes pengumuman gue gagal, nggak keterima kan. Oh, Mel.
Ya udah, terus nyokap gue kebetulan itu pernah ngekos di sekitar Lebak Bulus dan bilang, oh ya udah kamu di Manpat aja, Manpat tuh bagus tuh sekolahnya, ada boardingnya gitu. Iming-imingnya tuh ada boardingnya. Awalnya kan gue nggak mau kan, soalnya jauh banget. Terus tapi ya karena orang tua gue tuh kekeh maunya nyekolahin gue di madrasah nih, jadi akhirnya gue coba tes dan alhamdulillah diterima sampai lulus. Berarti SMP lu madrasah juga? Iya, SMP gue madrasah. Dan di Cibubur tuh ya berarti lokasinya? Iya, di dekat rumah gue, Oh. nggak terlalu jauh lah. Emang di Cibubur nggak ada madrasah, Mel? Jelek sih, jelek-jelek kalau madrasah. Jujur aja nih. Untuk madrasah di Cibubur. Harap dengarkan. Ini bahan masukan. Iya, bahan masukan untuk introspeksi diri gitu ya. Berarti waktu lu tes itu bulan apa, Mel? Jauh sebelum Manpat buka pendaftaran berarti ya? Gue nggak inget sih gelombang keberapa, pokoknya gue bareng sama Bella kalau nggak salah. Oh, Berarti kalau Bella juga nggak lulus? Atau lu ajak buat nggak lulus? Bella Bella juga nggak lulus Oh, iya. kan. Maksudnya kayak, takutnya kayak, masa lu lulus sih? Iya. Temenin gue lah. Gila aja. Gue betul sahabatan sama Bella waktu itu. Oh. Kayak gitu. Jadi Mel, buat bulannya lu lupa ya itu kapan ya? Iya, bulannya lupa. Kalau gitu kita udah tersambung sama Bella sekarang buat Iya. nanya kapan bulannya. Bella? Jadi gimana Bel? Aduh, tahu. Bel Mirs. Beda angkatan. Nah, terus Mel, dari lu udah akhirnya kan nggak keterima ya, belum rezekinya mungkin di IC kan. Apakah lu sempat mencoba buat daftar sekolah lain atau udah plek-plekan aja di Manpat gitu? Udah plek-plekan aja. Berarti lu terima di nasib Manpat. aja gitu ya? Iya, terima nasib aja gitu, udah ikut. Ya udah masuk, ikut matrikulasi. Mana saat itu gue sama Bella beda kan matrikulasinya. Dia masuk kelas matrikulasi apa ya? Dia, Gue kelas C kan. Iya. Jadi gue kelas lu terjebak sendiri. sama kita berdua. Iya. Iya, bener kayak gitu. Dan pas matrikulasi pun gue juga masih pulang pergi tuh naik metro mini sama Bella Ke Cibubur. masuk boarding. Iya betul. Gokil. Matrikulasi 2 bulan, Ham. Dia orang bolak-balik 2 bulan. Iya, gokil. Iya, bener. Tapi waktu lu pertama kali menginjakan kaki lu di Manpat, tes ya, waktu tes, lu ada kesan lu gimana gitu sama Manpat? Keren sih, jujur. Dan kan waktu SMP itu gue SMP-nya gimana ya? Gimana sih bilangnya? Lingkungannya itu nggak kayak Manpat lah. Maksudnya kalau Bilang Manpat jelek kan- apa apa sih di sini nggak apa-apa, Iya. bilang tuh. Iya iya SMP gue. Oh, jelek. Halus banget ngomongnya. Ya, jadi kayak ya berbeda terbalik lah dibandingkan SMP gue. Kayak gitu. Anak Manpat lebih gaul-gaul lah kayak. Oh, yes. Ada tuh enggak? Anak gaul gitu. Apa tuh? Enggak tadi. Masa gue udah jemput dia lagi? Iya, udah 3 episode nyebut mulu ya. Nah, Mel, kan lu akhirnya keterima. Oh iya, lu keterima tuh cadangan atau utama? Sama lah. Utama ya. Dan itu lu nggak pikir panjang, langsung ambil aja kan. Buat Iya. abis itu kan lu ikut matrikulasi nih. Dari matrikulasi ada nggak sih yang pengalaman yang lu inget kah? Atau malah yang pahit atau gimana? Matrikulasi itu yang gue paling inget ya sampai sekarang, waktu ada istirahat kalau nggak salah nggak sih momennya istirahat dan lu itu di depan kelas kayak stand up comedy gitu nggak sih Fadli? Iya. Emang Fadli sangat-sangat showman. Gila panggung dulu ya. Iya, iya. Nah, mumpung ada lu nih, mumpung ada orang lain gitu ya dibanding kita berdua, gue mau nanya, pandangan lu terhadap orang yang tiba-tiba ke depan terus ngelawak tuh gimana sih? Maksud gue lu yang kayak, iya aneh banget sih ini orang, kita so asik banget kita kan gitu. nggak kenal gitu loh juga. Bener. Terus tiba-tiba Iya sih, bener. ngapain gitu. Awalnya jujur apa sih ini orang gitu kan kayak pede banget, sumpah awalnya cringe jujur, tapi setelah lu kayak mencairkan suasana kelas, gue jadi kayak, apalagi gue orangnya gampang banget ketawa ya, gue jadi ngakak banget di situ, jadi kayak ngerasa
kayak diterima lah sama lingkungan kelas matrikulasi C kayak gitu. Oh, Ada alhamdulillah. hasilnya. Ya udah, bagus. Memang kita sebenarnya mikir gitu Mel. Kita tuh udah tahu kita bakal sekelas nanti Kita sampai udah mikir, lulus. kayaknya untuk menyatukan kelas yang berbeda-beda ini gitu, dari puluhan murid yang berbeda dari berbagai sekolah ini, kita butuh lawakan. Betul. Gitu. Karena tawa itu adalah pemersatu bangsa, Mel. Bener. Oh tahu ya. Kita udah Iya. merancang itu semua. Rancang. Nah, Mel, kan akhirnya lu bilang ya, lu sama Bella ini kan beda kelas matrikulasi kan ya? Iya. Lu sedih gak sih jadi harus berpisah sama temen lu, apalagi kan dari SMP yang sama kan? Berarti lu sendiri kan di kelas matrikulasi itu? Iya sendiri, dan untungnya itu gue ketemu, jadi teman pertama gue selain Bella itu Renata. Anissa Renata dulu matrikulasi C, iya. Deket banget sama Anissa Renata waktu matrikulasi. Dan gue tuh kayak waktu matrikulasi itu kan kayak galau banget kan. Gue PP 2 bulan kayak capek, kayak drain banget lah. Jadi tuh kayak mikir apa gue tes lagi ya, kayak gitu. Jadi tuh kayak gue bikin Renata kayak galau gitu loh. Mel udah lu di sini aja. Oh, jadi selama matrikulasi itu lu sempat ada pikiran untuk pindah sekolah lagi ya, Mel ya? Tempat ada. Kenapa? Karena ya itu jauh dari rumah. Karena mesti PP kan, berangkat pagi buta. Iya sih. Terus pulang juga jauh juga. Jauh banget. Benar-benar. Lu dari Cibubur bukan berangkat pagi buta lagi tuh, udah pagi gak bisa lihat itu udah. Pagi dini hari itu. Iya. Iya. Gue ngebayanginnya capek nih. Pegel. Gue ngebayanginnya. Nah Mel, lu ada berapa banyak sih sekolah yang sempat lu mau pindahin? Apakah lu malah daftar IC lagi? Islamiyah Ciputat. Negeri sih, negeri. Cuman baru diskusi aja sih sama orang tua gimana. Oh, belum sampai tahap. Soalnya waktu gue kayak mulai mengeluh waktu matrikulasi, nyokap gue itu kayak mulai ini kayak gimana ya? Nyari-nyari boarding, nyari lowongan kosong boarding, karena waktu pada saat gue daftar di Manpat itu kan bilangnya penuh. Terus pas gue matrikulasi nih udah mulai ngeluh nggak kuat dan lain sebagainya, nyokap gue tuh kayak tetap kekeh gitu loh mau masukin anaknya di boarding gitu. Nyokap lu jadi lebih kerja keras untuk nyari slot di boarding gitu ya. Slot, slot bahasanya iya. Nah, ngomongin soal sampai boarding, akhirnya setelah matrikulasi gue dapet deh baru masuk boarding. Wih. ngomongin soal boarding tadi kepotong. Iya. Iya. Kesan lu di boarding gimana sih? Karena kan lu SMP lu nggak boarding kan? Enggak. SMP lu nggak boarding. Terusnya lu tiba-tiba SMA ke lingkungan baru dan lu double nih adaptasinya. Lu adaptasi di kelas dan juga lu adaptasi di boarding. Boarding gitu. mana boarding kan kita tahu ada tambahan lah, ada pendidikan tambahan. Coba, dan kita juga kan nggak begitu tahu sebenarnya Iya boarding kan itu dulu- gimana. Kan gitu. kita nggak pernah boarding dulu kan. Mungkin bisa lu ceritain nggak Mel? Dulu kesan pertama lu di boarding sampai apa yang lu dapat di boarding selama setahun lu ya di boarding ya? Jujur ya, waktu pas gue pertama kali masuk boarding gue itu shock. Kenapa? Apalagi kan sekamar mesti berenam kan. Hah? Udah gitu tuh kamar gue baru tahu loh, kita gue kan Gue udah tahu iya. Sekamar berenam. Lu dulu sekamar sama siapa aja? berenam, iya. Sama Nisa Chandra, sama Fadil, sama Dila. Pokoknya Gue Nisa baru sama Dila ngomong tuh adik Fadil. kelas. Iya, iya. Terus sama Jaudah, juga sama Kak Zubaidah. Berarti berlima. Oh, berlima. Mm-mm. Itu tuh kasurnya yang kayak tingkat-tingkat gitu ya? Enggak, kasurnya enggak? digeret. Oh, tingkat ke bawah berarti digeret. Oh, Wah, iya, gitu. iya. Tetap tingkat tapi ke bawah. Tingkat ke bawah ini. Satu kamar 5 orang. Aktivitasnya apa sih? Aktivitas Yang wajib itu, banget dari boardingnya gitu. sholat wajib. itu bukan Itu boarding wajibnya bukan dari doang. boarding dong. Itu wajibnya dari dari Isra Mi'raj itu. Iya. Disuruh wajibnya. Sholat berjamaah. Oh. Lagi waktu maghrib, isya, subuh, dan itu bener-bener gak boleh telat. Dan kebetulan gue tuh sekamar teman-temannya itu bangunnya telat semua. Jadi kan gue orangnya mesti dibangunin gitu kan. Jadi kita semua telat. Terus dihukum tuh sama Abi, suruh lipetin karpet tiap pagi. Pokoknya kamar Waduh. gue sering banget deh kena hukuman gitu. Oh. Itu yang bikin gue kayak udah mulai rasa nggak betah gitu loh. Hmm. Gitu.
Karena kan Abi juga lumayan keras kan ya orangnya. Oh bukan lumayan. Bukan Tapi lumayan. demi disiplin. Demi disiplin, Nah. semua tuh memang demi Iya, kebaikan. betul. Nah Mel, masih ngomongin matrikulasi nih. Di matrikulasi ada nggak sih jajanan dulu yang lu sering beli gitu, apa di kantin atau malah lu mungkin bawa bekal atau gimana? Gue tuh jajan dulu waktu matrikulasi, tapi gue tuh lupa apa gitu jajanan yang gue sering. Tapi kayaknya kantin kita tuh sempat pindah nggak sih? Sempet pindah dulu Iya, kantin kan. kita tuh di dekat di lokasi masjid yang baru kan sekarang. Iya, dulu tuh di lokasi masjid yang baru dan gue tuh lupa jujur apa yang gue beli. Oh ya nggak apa-apa. Karena sempat pindah. Lagi juga udah dimakan juga ya, juga nggak mungkin ingat juga ya. Nah Mel, kan tadi lu cerita ya sempet lu tuh tertarik sama gua pas stand up gitu. Gue tadinya pikir ini orang rasis banget tadi ngomongnya. Sebenarnya apa sih yang lebih tepatnya yang bikin lu tuh jadi kayak memberi atensi gitu ke gua yang sebenarnya lu bilang gua cringe gitu, gua nggak jelas gitu sih, gimana sih tuh Mel? Karena apa ya? Dulu tuh kayak penampilan lu dulu sih yang gue lihat kan. Fadli emang gaul banget sih dulu. Kayak gitu lah. Terus Serius lu Mel? tapi untungnya pas lu udah ngomong di depan kelas nyari suasana, gue malah jadi asik banget nih kelas kayak Wih. gitu, dapet nih gue feelnya. Malah jadi kayak gitu sih. Dan Soalnya gue kan gue ya. liat lu juga kayak ke teman-teman yang lain tuh kayak akrab gitu loh. Oh, iya, Jadi loh. kayak gue seneng aja sih. Karena gue tidak punya teman lain Mel. Dari SMP temen gue pada cabut Mel gitu Mel. Tapi ngomong-ngomong soal tadi kan lu Fadli nanya nih soal kesan lu terhadap Fadli gitu. Gue mau nanya sebenarnya kalau di matrikulasi C atau di boarding atau di kelas gitu, orang yang bener-bener awalnya apa ya, first impression lu takjub atau yang wah banget itu siapa? Ada nggak? Wah banget nggak ada sih. Nggak ada? Wah banget. Cuman kocak banget tuh ada. Oh, iya. Siapa? Munir. Tidak bisa, ini gue seru. Gimana? Apa yang buat lu menyimpulkan bahwa Munir tuh kocak banget? Parah sih. Jadi tuh gue kan waktu kita udah selesai matrikulasi, kan gue tuh di kelas duduknya berdua sama Novi kan. Oh iya. Dan itu kita duduknya di paling belakang. Jadi kelihatan kan Kelihatan. mana aja nih orang-orang yang lawak, yang kayak gimana tuh kita suka perhatiin kayak gitu. Nah, terus pas Munir datang, dia tuh pakai kupluk gitu kan, dan sebentar gue sama Novi itu tuh bener-bener sengaja banget kayak apa nih orang pakai kupluk kayak gitu kan. Terus abis dia masuk tuh kalau nggak salah siapa ya yang mulai jokes dia kanker kayak gitu, itu gue banget sih sama. Ya siapa lagi badut di kelas SN. Alvin. Belum, itu untuk episode yang berbeda bro. Dibisikin Alvin. Apalagi masih gitu doang sih yang bikin kocak gitu, mungkin ada yang lain. Mana dia tuh pakai kacamata, lu inget gak sih dia tuh Oh. pakai kacamata kotak gitu. Iya. Paling Sebenarnya ini funky juga banget itu. menjadi salah satu yang kita pikirin Mel, sebelum kita take podcast yang episode 1. Cuma kita lupa ngomongnya. Tapi iya entah kenapa kayak ada yang menahan kita untuk nggak ngomong gitu loh, apa janjian dia tahu kita ngomongin dia. Iya. Tapi emang bahkan Mel gue memang mengamini memang kacamata Munir tuh funky banget itu. Bener cuy. Itu tuh ibarat Avanza nih, tapi modifikasi Mercy gitu. Keren banget cuy. Kayak Kayak dia tuh ibaratnya nih di parkiran mobil nih, mobil mewah, ada Alphard, ada Ferrari, ada Lamborghini, tiba-tiba ada Tamiya. Kayak gitu tuh. parah nih. Tamiya keren, maksudnya mahal, Iya, bagus, iya. funky. Tapi emang itu jadi salah satu Ikon. ikon Munir. Iya bener banget. Dan sekarang kayaknya kacamatanya agak gitu lagi ya. Kalau berarti ini agak yang kotak-kotak gitu. Dia nggak suka kacamata yang agak funky, yang agak bulat itu nggak suka dia. Dia yang kotak-kotak banget. Iya sih, dia kotak-kotak banget sih. Bener-bener. Kayak badannya. Cuman Wih. sekarang tuh kayaknya tampilan Munir tuh kayak lebih nggak melas gitu loh. Dulu tuh dia melas banget gak sih?
Dulu melas banget. Mukanya tuh Bukannya murung, melas. melas. Iya, melas banget. Mm-mm. Iya, gua amini itu juga, Mel. Gitu. Oh, nah, Mel, kalau nggak salah dulu itu, lu kan sempat gue suruh stand up ya depan kelas ya, Mel ya? Ingat Iya, nggak tuh? iya banget. Itu tuh gara-gara apa sih, Mel? Lu pernah inget nggak, Mel? Maksudnya of all the people kenapa lu gitu? Iya, kenapa lu? Ini kayaknya sih yang gue seinget gue ya. Jadi tuh lu udah selesai nih stand up. Oh, Terus tuh kayak nunggu tuh, kita masih nunggu apa gitu. Dan kayak kosong gitu loh jadinya, kayak gak ada yang mau tampil lagi gitu kan. Terus siapa nih, lu kayak ngajakin nawarin gitu sekelas. oh Nah iya. terus kayaknya si Renata ini nyeletuk gue. Oh, Kamel jadi Kamel bisa kok, dia tuh lucu banget. Lu tau kan Renata kayak oh gimana? iya, Kamel? iya, tahu Iya. dong. Iya kayak gitu, dia maksa-maksa gue kan. Terus akhirnya entah dorongan apa, gue maju tuh mau aja. Tahu lu mau aja lagi. Gue masih inget line lu waktu itu. Ya Pak, kita sama-sama akan bacakan. Iya. Tuh, 2, 3. 3. Gua nggak tahu mau ngomong apa. di sini. Dia pengenalan lu. Akan selalu teringat. Akan selalu teringat. Nah, tapi dari situ Mel gue ngeliat lu tuh juga orangnya kayak supel, jadi kayak loyal gitu, makanya gue tuh juga mau ngajak lu join di pertemanan gue gitu, Mel. Gue bersyukur kenal Lu sama ketua Mel. geng apa gimana sih? Pertemanan. Balik lagi ngomongin boarding mungkin Mel. Sorry agak maju mundur. Iya bener. Lu kenal sama Novi di boarding dulu apa di kelas dulu? Jujur di boarding dulu. Di boarding dulu. Lu baru dia udah boarding dari sebelum lu masuk atau gimana? Iya, dia udah boarding dari matrikulasi. Wah, gokil. Nah, Mel, sebelumnya pembagian boarding itu berdasarkan apa sih? Kalau kelas kan berdasarkan nilai matrikulasi dong tentunya. Kalau boarding itu Iya. gimana sih, Mel? Jadi dulu itu yang boleh masuk boarding itu yang rumahnya bener-bener jauh. Oh, Jadi kayak kita tuh mesti ngasih tahu alamat real kita. Jadi kayak abis itu diseleksi ini rumahnya bener-bener jauh atau enggak, dia ngerantau atau enggak gitu. Nah pas masuk itu bener-bener random, dan kebetulan aja gue sekelas bener-bener sama Nisa sama Dila itu kan IPS 1, terus sama Jaudah itu IPA 4. Jadi kayak bener-bener random banget gitu sih. jadi makin jauh makin besar peluang untuk ikut boarding gitu ya. Iya kayak gitu. Berarti sebenarnya Munir tuh bisa. Kan dulu lu Tapi bener gak ada cowok. boarding cowok. Tapi laki. Baru ada kelas 3. Iya. Iya gitu. Apa hal yang paling lu suka selama boarding? Iya. Ada nggak? Apa enggak suka? Bisa ngobrol sama teman-teman sih, itu aja sih dulu waktu awal. Sisanya tuh kayak gue kayak berat hati jujur ya, karena kan gue mesti yang lain tuh udah pada kenal, udah pada deket. Bayangin kan udah Karena udah boarding dari 2 bulan. matrikulasi itu ya. Iya, gue sementara kayak anak baru yang selimut kayak gitu, dan gue sering banget nangis jujur. Aduh. Agak menyentuh ternyata Iya. episode kali ini ya. Heeh. Kalau anak boarding tuh kalau lagi kosong ngapain sih Bang? Maksudnya kalau misalnya lu di rumah kan lu bisa jalan-jalan atau apa. Kalau boarding bisa gak sih? Boarding tuh bisa jalan-jalan, tapi sebelum maghrib kita harus udah balik lagi ke boarding. Oh. Gitu. Kalau enggak ya bakal kena sidak sama Abi, sama Waduh. Umi, kayak gitu. Tapi ya itu harga yang bisa dibayarkan untuk daripada bolak-balik jauh lah ya. Benar, itu sebuah Benar. pendidikan. Terus worth ya, it lah ya. kenapa lu pada akhirnya putuskan untuk cabut gitu? Dan Iya. reaksi teman-teman lu dulu gimana? waktu Dan cabut? apakah memang gampang kah cabut? Gampang kah? Segampang itu kan cabut dari boarding? Jujur, gue tuh waktu boarding kan emang sering banget apa sih homesick ya bahasanya. Sering banget homesick. Rumah sakit. Rumah sakit. Kamu emang sering hospital dia di boarding. Homesick. Rumah sakit. Rumah sakit. Home rumah. Sick sakit. sakit. Lanjut. Iya, tapi Abi itu bilang kita tuh nggak boleh keluar boarding, jadi bener-bener harus 3 tahun di boarding. Dan itu yang bikin gue makin kayak stres, masa sih gue harus 3 tahun boarding gitu. Salah satu pertimbangan kenapa gue kayak agak-agak nggak betah
dari awal tuh karena ya gitu, temennya itu kan karakteristiknya beda-beda ya, Iya. benar. kebiasaannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, apalagi mereka semua tuh kayak anak Jakarta, bener-bener Jakarta gitu. Oh, iya. Gaul ya, gaul. Sementara kan kalau gue kan dari istilahnya dari pinggiran. Enggak juga. Cibubur. Ya kayak gitu, jadi kayak lebih ke susah adaptasi, apalagi kan kita waktu kelas 10 tuh masih explore diri gitu nggak sih? Benar. Betul. Ya kan, gue merasa kayak terbatasi aja gitu sih. Nah Mel, ngomong-ngomong dari kelas 10 nih, ada nggak sih, kan tadi halangan-halangan lu di boarding, kayak rintangan-rintangan lu di boarding, ada nggak sih malah justru rintangan-rintangan lu di kelas, atau malah kayak apa sih yang bikin lu nggak nyaman di kelas? Ada sih, ada juga di kelas waktu itu kan, kita waktu itu kalau nggak salah ada rolling bangku apa gitu. Iya, Oh, jadi iya. bangkunya kita puter-puter. Bukan di rolling gitu dong. Oh iya. Ya pokoknya kita kelas 10 udah ngomongin kursi nggak sih? Iya. Dan itu sempat Iya nggak ya? diskusi sekelas, dan itu kayak gue kalau nggak salah sempat agak nggak serak gara-gara apa gitu, cuma gue lupa sih. Oh, dulu duduk di sebelah ini ya? Dulu kan ketua kelasnya lu, Bat. Iya. Berarti kan gara lu, Bat, ini, Bat. Dulu kan karena wali kelas kita tercinta kan memang menyuruh kita untuk disiplin, bukan? Gitu. Iya kan Mel ya? Jadi mungkin hal yang bikin lu gak enak di kelas tuh karena rolling gitu ya Mel ya? Iya benar. Emang dulu lu jadi sebangku sama siapa Mel? Gue tuh nggak inget. Pokoknya gue tuh kelas 10 tuh kita udah ganti pasangan atau belum sih sama yang awal? Ganti Cuman pasangan ya kalau Allah. nggak salah, Gokil. Gokil. cuman ya gitu kayak jadi nggak serak aja. Kayaknya ini deh rollingnya tuh diputer dari depan ke belakang gitu nggak sih? Oh posisi- iya. ya. Posisi ini Posisinya. ya, posisi duduknya. Dan ya. sempet Posisi lu bukan kayak pasangan. Oh, lu dapet belakang ya? Iya kalau nggak Iya. salah apa gimana gitu, gue lupa. Kayak gitu. Lu sempat kepikiran, kan tadi lu kepikiran buat cabut boarding, lu malah pernah kepikiran juga gak sih apa cabut sekalian aja kah dari man apa gimana tuh Mel? Jujur gue tuh pernah ini waktu pas masuk di IPA, orang bapak gue itu sempat datang ke Manpat karena kayak gue pengen pindah ke IPS. Jadi Wah, ini sebuah fakta ini. Fakta ya. gue ketemu sama Pak Agus Mudovar. Almarhum Bagus Mudovar. Iya, gue ketemu terus kayak bapak gue tuh bilang, Pak, anak saya kalau misalkan masuk ke IPS gimana? Karena dilihat-lihat Manpat ini kayaknya potensi untuk keterima undangan melalui jalur IPS ini tuh lebih banyak dibanding Pak. Kayak gitu. Tapi Anda jalur undangan ya? Iya. lagi. UI lagi. Tapi kan kita nggak ada yang tahu kan? Iya Nggak sih, tahu iya. kemudian gimana. Benar. Berarti abis itu lu mempertahankan IPA lu apa lu nego sama bapak lu apa gimana? Apa emang nggak boleh makanya lu stay di IPA? Nah, itu dia. Jadi Pak Agus itu bilang, Pak, tapi tahun lalu Manpat itu banyak kok Pak dari IPA dibandingkan IPS gitu. Jadi menurut saya sih bagusan IPA ya Pak daripada IPS kayak gitu kata Pak Iya, Agus. Karena kimia. dia kimia. Guru kimia. Iya. Coba Anda ke Guru. Pak Agus Salim, nah, Iya. itu pasti IPS. Nah. Itu Iya. buku sejarah itu. Nah, berarti lu harus bersyukur Mel, mungkin berterima kasih lah sama Pak beliau gitu. Iya, benar-benar. Sekarang alma maternya bawanya UI kan, UI. keren ya. Heeh. Dari undangan. Dari undangan lagi. IPA. Iya. Gila. Udah lulus lagi. Udah lulus lagi, benar. Lu dulu apa sih, Bang? Jurusannya geografi ya? Geografi. Oh, bukan kayak temen kita yang di geo apa? Geo. Ada lah ya. Kamel, boleh dong ceritain tentang lu di Pare tuh kayak gimana aja, kan lu termasuk yang ikut Pare kan? Soalnya kalau kita kan taunya cuma yang di asrama cowok ya. Heeh. Maksudnya lu pada pasti kan bosan ya denger mundur lagi gitu mundur kan. lagi. Fadli Alpin lagi Iya. gitu Kita kan. mau tahu yang apalagi cewek kan banyak yang ikut kan? Bener. Ada nggak yang bisa lu share gitu, kisah menarik? Gue inget banget dulu kita tuh ketemu di Pasar Senen gak sih? Pas Waktu berangkatnya ya? naik kereta. Oh iya.
Iya, waktu naik kereta kan ketemu di Pasar Senen bareng sama cewek-cewek. Terus Bareng. kita duduk. Duduk lah. Duduknya tuh kalau nggak salah hadap-hadapan kan. Masa jongkok di Iya. kereta? Ya duduk dong. Itu kan pertama kali gue naik kereta ekonomi. Sumpah lu Mel. Gokil. Ekonomi yang jarak jauh tapi ya. Iya, ekonomi jarak jauh jadi Biasanya dia naik oh gitu. LRT. Belum ada. Belum ya. Di Taman Mini. Iya. Iya, kayak gitu. Halo? Halo? Halo. Oh iya. Seru Terus, banget kan, kita foto-foto tuh, cewek-cewek foto-foto di kereta sama Bu Nina juga kan. Terus, gue inget banget. Jadi, waktu pas kita berangkat itu, kan gue tuh kayak baru pertama kali naik kereta ekonomi kan. Jadi dia tuh berhenti di tiap stasiun dan orang-orang tuh masuk gitu gak sih? Kayak keluar masuk gitu. Iya. Iya, gue gak tahu sih sistem kereta kayak gimana, cuman yang ya pada saat itu kayak gue kayak ternyata sistemnya tiap stasiun bisa ganti orang kayak gitu. Nah, jadi tuh malam-malam jam 2 itu tuh lo masih ingat gak sih jam 2 ke jam 1 ya? Maling. Tiba-tiba ada yang teriak copet gitu. Oh copet, Iya. iya. Gue baru inget karena Fadli cerita waktu itu. Iya. Minggu lalu. Heeh. Terus tuh kayak di situ tuh kayak demi apa ada copet. Bisa banget ya pas lagi kita. Iya. Momennya itu pas banget. Kayak jadi takut gitu loh. Jadi kayak gue ngumpet-ngumpetin jet kan ada kan ya di tengah-tengah gitu tempat buat naruh handphone. Ada mejanya gitu kan sama colokan. Iya, meja kayak gitu. Terus gue kayak langsung ngumpetin Barang-barang. handphone dan lain sebagainya kayak gitu. Terus pas nyampe sana kita naik bis. Iya gak sih? Iya naik bis, karena kan harus ke Pare kan, karena kan Kita turun di Kediri. Kediri kan Kediri. Pare nggak ada stasiun. Terus kita ke Pare naik bis, udah tuh jalan. Terus ujung-ujungnya jalan kaki ya? Jalan kaki. Iya. Iya jalan kaki. Gua lupa Terus, sih. Kita jalan kaki Terus- buat pembagian kamar ya sih? Bagian kamar ya di Happy English Center. Hai C. pembagian rumah, Ya, rumah-rumah homestay. Pembagian rumah. Hey, homestay cewek, distrik cewek di mana, distrik cowok di mana gitu nggak sih? betul. Iya, terus tuh kayak jalan kaki pas di nyampe rumahnya, ternyata kita nginep di rumah gini ya, kayak rumah sederhana gitu. Emang Terus apa yang lo di situ harapkan, Mel? Maksud gue, Ya, gue kira di ya nggak rumah lah, tapi ya ternyata rumah. Jadi kayak ya udah gitu, ya gitu aja sih, ya gitu. Terus habis itu kamarnya itu kalau nggak salah ada 2 ya. Jadi tuh karena cuma 2 dan kita tuh yang cewek ikut banyak kan, jadi dibagi 2. Dan kalau nggak sama guru, gue lupa sih kayak gimana tidurnya. Pokoknya yang gue inget Tengkurep ya? hari pertama itu kita tuh bener-bener kayak ikan teri gitu loh, ikan teri dijemur. Jadi kayak per baris tuh, satu kamar per baris tuh ada 8 orang deh kalau nggak salah. Jadi tuh kayak bener-bener sempit banget, kayak miring aja tuh. berarti lo selama di Pare berapa hari gitu? Berapa belas hari 10 itu hari, 10 hari. kayak gitu semua? Iya, kayak tidur kayak gitu, mana nggak ada kipas kan, kita kepanasan. Tapi ya mau nggak mau ya mesti dijalanin kayak gitu. Gue tuh lupa deh ada 2 kamar apa 1 kamar. Jadi Cuma tuh lu- kok gue inget banget kita tuh tidurnya cewek-cewek tuh bareng dan kayak ikan pepes gitu, ikan pepes. Selain belajar Inggris, lo belajar untuk bertahan hidup ya? Iya. Iya kayak gitu. Terus setiap pagi kita kan tempat belajar kita tuh kayak di saung gitu, jadi mesti di jalan. Terus kayak gabung sama anak agama atau apa ya, pokoknya tuh ya gitu. Belajar yang gue agak kaget juga sih waktu pertama kali belajar di Pare tuh ya kita belajar dari dasar lagi gitu loh. Bener. Gue kira kan Hal-hal yang mungkin kita Kayak- pikir ngapain sih belajar ginian gitu? Gue tahu kali gitu. Sombong. iya. Iya kayak gitu, tapi kakak-kakaknya asik sih kayak gitu. Terus ya gitu sih yang gue nggak demen sih makanannya sih. Waduh, Itu kenapa juga. tuh makanannya? Kita sudah bahas di episode, Iya, episode betul. sebelumnya Ya. bahwa memang kita juga tidak seret. Tidak serak, lebih sering jajan. Nugget, jadi. bener. nugget apa? Iya nggak sih? Apa? Nugget yang nggak jelas. Iya, nugget gak jelas itu. Itu tuh udah kayak harapan banget buat kita. Isinya roti. Akhirnya nih beda nih. Akhirnya beda, bisa tempe kan ini. Penampakannya sih nugget ya, ternyata roti, Kopong lagi. kopong. Kurang ajar emang itu. Cateringnya bisa aja ya. Bisa aja. Dan itu dikasihnya bukan di hari-hari pertama loh. Hari-hari tengah-tengah gitu. Jadi kita udah Iya. hopeless gitu ya. Udah hopeless sama makanan-makanan tiba-tiba ada Secercah nih. nugget nih gitu. Ternyata. Ternyata nggak jelas juga.
Yang enak cuma kerupuk udangnya doang cuy. Yang cewek-cewek. Apa Mel? Ini nggak sih apa namanya? Nyewa sepeda. Kalau kita udah ceritakan tentang penyewaan sepeda kita di episode sebelumnya. Mungkin kalau dari yang cewek ada cerita lain kan tentang penyewaan sepeda, Mel? Enggak sih, nyewa sepeda dan lain-lain sih normal-normal aja sih. Cuman yang ini ya, yang paling bikin gue inget, kalau kayaknya sih momen di rumah cewek tuh ya Ada nggak yang misalnya kayak disengin ya gitu? normal-normal aja sih. Ada nggak yang Kita apa? nyuci. Misalnya ada yang lagi tidur terus ya dikasih fresh care gitu ada nggak? Enggak, kita nggak Oh, masa nggak ada? Masa nggak ada sih lagi tidur disengin? Kasurnya diangkat bareng-bareng nggak ada emang? Masa nggak ada? Masa bukan pare kali itu. Itu ini kali tuh Rizen Kedaton. Kedaton. Berarti kalau di cewek ya normal activity lah ya. Iya normal activity, tapi ada satu hal yang gue ingat. Jadi Apa tuh tuh? kita tuh semuanya kehilangan uang. Hah? Jadi copet yang di kereta. Bukan copet tuyul orang gitu. Gimana tuh memang? Oh pantesan lu waktu di Pare jalannya agak bongkok gitu ya Mel? Gitu. Kenapa tuh? Saya tangannya di belakang gitu kayak gendong tuyul. Bodoh amat. Kayaknya duit tuh diambil pareholik deh, men. Gue gak ngerti, cuman kita semua tuh kehilangan uang. Gue kehilangan uang, semuanya tuh kayak tiba-tiba kayak menyadari gitu uang kita tuh pada hilang gitu. Itu Terus ya gue nggak tahu sih itu hilangnya gimana. Soalnya kan jadi kita itu tasnya itu kan semuanya ditaruh di ruang tengah ya. Di ruang tengah kita semua ke kamar kan, di kamar. Dan jadi tiap tidur tuh kita kepisah sama tas kita, dan tiap kita pergi pun nggak bawa tas kita kan, dan di rumah tuh kosong. Jadi dan cuma ada ibu-ibu rumah. Jadi kayak gue lupa ingat, pokoknya kita tuh sempat kehilangan uang gitu deh. Dan gue nggak tahu entah kita ada suspekin satu orang apa gimana, cuma pokoknya ya gitu lah. Dan gue inget Ham ya, memang lokasi mereka itu dulu di emang pemukiman warga yang belakangnya pun juga apa? Ingat banget gue belakangnya tuh langsung Gunung Bromo yang waktu itu tuh abis meletus kan. Jadi kan banyak debu juga di situ, dan ya gue pun mungkin juga bisa memaklumi kalau bisa jadi uangnya Kamel ini ya apes-apesnya diambil sama arwah Bromo. Iya. Penunggu situ nggak suka sama orang Jakarta gitu. Tapi siapa yang pertama kali sadar bahwa uang hilang? Gue nggak ingat, cuman pokoknya kebanyakan dari kita hilang gitu. Banyak nggak tuh uangnya? Nominalnya? Puluhan ribu sih, nggak nyampe ratusan. Tapi banyak orang yang diambil Pak. Iya, jadi Iyalah, bisa ratusan ribu. Gue juga sebenarnya sempat kehilangan uang tau Mel, sampai berapa ratus gitu, gila. Cuma akhirnya gue ketemu tuh di tukang kebab, tukang pempek. Setelah ditelusurin lagi. Iya, isi itu hilangnya. Pempek. Iya benar juga loh. Ketan susu. Ini Mer, nah ngomong ketan susu, gue sama Esen di sini lagi ngeliat layar Facebook nih, foto kita yang lagi di ketan susu. Benar sekali. Di sini bisa dilihat Kamel lagi pakai kerudung putih sama baju ungu. Sampingnya lu Pat. Sampingnya gue ya, iya. Dan apa sih yang lu inget dari ketan susu? Seru sih, kayak adem kan di pinggir sawah gitu, terus kita nongkrong, foto-foto, asik sih. Padahal makanannya menurut gue biasa. Kejual sama view-nya gak sih? Jual view. Iya. Makanan-makanan yang misalnya lu bawa ke rumah nih gak bakal enak. Betul. Itu tansu tuh. Lu bawa, misalnya lu beli bungkus, lu makan di rumah Pasti homestay lu, gak bakal enak saya cuy. Iya benar. Kalau di Bali lu ada pengalaman apa gak? Nah iya. Seru. Gue tuh ngerasa kayak seru banget sih di Pare, apalagi waktu pas farewell itu juga kocak banget sih. Karena kita pakai daun, enggak sih, gue doang sih tuh. Lu doang. Kayak pakai daun apa Lu gitu. doang ya kali. sih? Daun jeruk. Daun Jambu biji. Gue lupa deh pokoknya. Daun jarak. Terus kita kayak nangis-nangisan yang cewek-cewek sama kakak-kakak di Pare, kayak gitu, sempet nangis-nangisan. Lu ada kayak kontakan gitu. lain gak sama kakak-kakaknya? Setelah itu? Kalau Air mata buaya. kalau kita Mel, kita tuh kelas 11 atau kelas 12 gitu. Kita masih sempat kontakan sama mister kita. Dan ya akhirnya udah sampai situ doang. Dan dia juga udah cabut dari si Happy English Center itu. Iya. Dia udah jadi pemburu bule deh. Iya. Dia menyadari bakatnya dalam bahasa Inggris kayaknya bagus. Dia menyasari
turis-turis Bali. Benar. Nah, ngomong-ngomong Bali nih Mel, kan di sini kita lihat di albumnya Pare Bali banyak juga nih foto lu juga nih. Apalagi kan Pakai kamera gue nggak sih? ini pertanyaannya ini ada di albumnya Hansa. Jadi ini pakai kamera atau kamera Hansa nih? Ya, kita luruskan Pakai fakta kamera sejarah. gue. Cuman tuh gue ngerasa kayak gue sering banget gitu loh upload foto di Facebook. Akhirnya Kansa, gue minta tolong Kansa yang upload. Oh gitu. Lu ngejoki Ngejoki. ngejoki Facebook orang. Seru banget sih di kapal. Di Oh, kapal. iya. Terus waktu di... Oh, gue inget banget. Gue tuh waktu di Bali. Kayaknya ya, gue tuh baru pertama kali ketemu sama turis. Terus gue tuh kayak excited gitu loh ngajak ngobrol turis. Terus kayak gue sama Kansa tuh setiap ada turis ngajak foto bareng gitu. Oh, iya nih gue lagi lihat fotonya. Apa nih yang biasanya lu tanya ke para turis itu? Manrop. Where do you come from? Oh, Manrop buka. Mangrove bukan. Biasanya nah, mereka tuh jawabnya pada dari negara apa tuh Mel? Palau kah? Gue lupa. Gila lo pala mulu. Gue lupa jujur. Oke, di sini kita sedang ngelihat Kamel foto sama turis. Nih, nah, sedang foto sama turis. Di sini Nggak tuh kelihatan dong. Hah? Nggak kelihatan dong yang denger. Tapi kita bisa deskripsikan ya turisnya. turisnya. Teman-teman bisa lihat di album Facebook. Iya, Turisnya ini pakai kacamata, pakai kacamata, baju abu-abu, baju abu-abu, jeans, jeans dan bawa backpack dia ya. bawa backpack. Bawa backpack. Rambutnya agak cepak kali itu ya. Heeh, Agak cepak dengan kulit sawo matang. sawo matang. Matengan. Nah, ini Dia biasanya kalau namanya disingkat Mister namanya. MR. MR. teman-teman bisa lihat nih turisnya sangat-sangat eksotis ya. Eksotis. Eh, Iya. Secara penampilan sangat menarik dan Hmm. sangat gagah gitu kelihatannya. Dan di sini Kamel juga berfoto sama turis ini mengangkat dua jari. Perdamaian memang. Perdamaian emang. Untuk sama turis ini perdamaian. Turisnya juga ya. Turisnya juga. pakai dua ini. Damai. Nanti teman-teman bisa lihat di album di cover kita. Iya. Inilah yang kita maksud. Betul sekali. Mel, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir. Agak sedikit jauh mungkin dari kenapa lu masuk 14, cuma masih nyambung lagi ke boarding sebenarnya, sedikit nyambung. Setelah lu cabut kan lu ngontrak, Mel. Iya. Iya. kontrak. Itu lu gimana caranya bisa ngontrak? Apa lu kan kalau nggak salah sih sama Iva Ombela ya? Oh enggak, jadi Gimana? ceritanya gue itu kan udah mulai kenal lah ya, dekat sama anak-anak kelas. Setelah setahun ya, setelah Setelah setahun. setahun. Iya, setelah setahun. Nah terus gue tuh tahu nih Iva itu sekeluarga ngontrak di Pupan, di belakang Pupan, kayak gitu kan. Pupan gak sih namanya? Betul? Iya, bukan. Pupan kan. Nah terus habis itu sekeluarganya Iva ini mau udahan nih ngontraknya. Menyisakan Terus seorang gimana Iva nih? sendirian. Iya kayak gitu. Terus ya udah Iva tuh ngajak gue, mau nggak Mel ngontrak sama gue. Terus ya udah akhirnya gue bilang lah, mohon-mohon ke orang tua gue, udah ngontrak aja kayak gitu. Oh, di situ lu posisinya udah keluar boarding atau belum tuh, Mel? Belum keluar boarding. Terus akhirnya ya udah orang tua gue datang aja tuh langsung ke boarding, terus bilang ke Abi mau pamit karena mau dulu sih izinnya ke Abi pulang pergi kayak gitu. Gitu. Terus ya gimana ya, orang tua gue udah jauh-jauh dari Cibubur, terus ya udah Abi sama Umi nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Diizinin sekalian gue packing barang kayak gitu. Oh jadi lu gak bilang dulu sama Abi? Enggak. Tiba-tiba bapak lu datang lu packing gitu ya? Iya. Dia langsung pakai kartu as ya. Iya. Gak ada farewell gitu. Nah, Sayangnya udah lu tuh. gak ada IG stories ya? Iya. Kalau ada IG story itu pasti udah last day gitu. Iya. Iya. Udah dikasih ultra milk pakai ini sticky notes. Pakai sticky note. Nah, terus akhirnya lu kontrak tuh, Mel. Gue ngontrak deh tuh sama Iva. Apakah lebih nyaman kah atau justru malah ada yang lu rindukan dari boarding, Mel? Jujur gue ngerasa lebih seru, lebih bebas gitu loh. Karena kan kita bisa jajan-jajan malam-malam gitu, jalan kaki berdua, terus pulang bebas kapan aja. Ya cuman nggak enaknya tuh kita tuh Iva tuh ya, Iva terutama, Iva tuh kebo banget. Iva dengerin lu Pak. Heeh. Kebo banget lu. Kebo banget lu, Sama Pak. aja lu kayak adek lu. Iya. Gue inget banget adeknya dia jadi
Panitia Bofman. Panitia Bofman tidur doang kerjanya di panggung. Kurang ajar. Ternyata memang sudah DNA ya. Genetik. Ya. Terus gimana? Kalau beres-beres sendiri? Mas gua lu berdua doang atau ada yang ngebantuin? Berdua sih. Dan kocaknya tuh karena Ivanya bangunnya telat, jadi kan gue juga nungguin Iva kan, gue nggak enak gitu loh orangnya. Terus ya udah kita jadi kayak lari-larian tuh dari kontrakan ke Manfaat lewat gerbang belakang. Terus pernah suatu hari kan Abi kan taunya gue keluar dari boarding Lucu nih kayaknya nih. Iya. pulang pergi. Bener. Terus Abi itu biasanya jagain gerbang depan kan, biar Iya. diangkat, iya nggak sih? Iya. Terus suatu saat Abi tuh jagain gerbang belakang. Oh, itu pasti si Abi mikir tuh pasti sejak kapan Cibubur pindah ke Kupang kan? Pasti begitu. Kok dia dari gerbang belakang gitu ya? Heeh. Dingin kayak ya Allah gemeter gitu loh badannya, gimana nih ada Abifa. Gue dari dulu sih bolos hari itu. Muter balik gue. Tapi tetap lu tembus tuh, tetap lu terabas. tetap tembus. Si Abi ngomong nggak? Kayaknya sempat kayak ngomong deh, cuman gue udah lupa sih ngomong apa. Kalau lu makan gimana sih di kontrakan? Dikunyah ya? Pakai sendok dong. Maksud gua lu Iya, beli kah atau atau malah catering mungkin atau Iya, gimana? lu berburu dan mengumpulkan atau apa gimana? Jadi gue tuh sama Iva kalau di kontrakan itu pulangnya seminggu sekali. Dan kita itu pulang setiap hari Jumat kan, pulang terus balik lagi Senin. Nah pas awal gue ngontrak tuh kita diskusi gimana nih Pak. Oh yaudah, jadi kita ganti-gantian aja. Jadi minggu pertama gue bawa bahan makanan, terus minggu kedua Iva, kayak gitu terus. Iya. Oh, minggu berikutnya lu yang makan, minggu berikutnya dia yang bawa bahan makanan, besoknya lu yang makan gitu. Nggak kayak gitu. Itu kan minggu-minggu awal. Apakah itu berjalan efektif? Iya. Efektif sih, karena kita beli bahan makanan itu terutama buat sarapan ya. Jadi kayak bisa goreng telur, goreng tempe ya, makanan ala kosan gitulah. Oke. Nah, dulu tuh lu udah mulai GoFood gitu belum sih? Karena kan memang baru kelas 3 akhir juga kan. Mulai zamannya GoFood tuh. Ya belum dong berarti Pat. Oh, Gak usah belum. tanya dong. Oh, belum. Tapi yang gue ingat dari kontrakan Nggak tuh kan nggak sih gue. sempet Gue ada kelas 2. tambahan Anggota, teman personil. tambahan personil kan? Oh iya, jadi awalnya itu ada tambahan personil Kananda. Jadi Kananda itu kakak kelas SMP gue waktu di MTS, dia tuh keterima di IC Gorontalo dan dia itu pindah ke Pasti kenal Nadia. 4. Enggak, sebelum ada Nadia. Oh, Sebelum. Dia tuh pindah ke Man 4, terus akhirnya ngontak gue, ya udah kita ngontrak bareng tuh, kedatangan personil baru. Nggak berapa lama kemudian IPA 2 kan kedatangan personil baru nih. Iya. Nadia. Saya lu usir tuh. Nah terus ya udah Nadia kenapa ya awalnya dulu kayaknya gara-gara ditawarin sama dia nanya-nanya, terus kayak ketemu sama Iva apa gimana pokoknya akhirnya ya udah Nadia ikut aja ngontrak di... Berarti 4 orang sempat atau sempet 4 orang? Iya. berarti bayaran kontrakan bisa lebih irit tuh, Mel. Iya gitu. Dan waktu dia mau cabut, perasaan lu kontrakan gimana? Biasa aja sih. Iya. Nggak ada Vero Gue tuh lagi. mengharapkan yang Iya, dramatis yang sebenarnya menjijikan jawabannya. gitu. Karena jujur dia itu sempet ini gak sih hilang, maksudnya di kamar seharian. Nah itu Kalian tahu kan ya? gue nggak tahu. Kita kan nggak tahu kamarnya juga. Bukan, dia tuh sempet gak masuk ke kelas juga. Iya Oh, iya itu gue kita tahu. tahu. gue tahu. Iya, dia tuh sempet gak masuk kelas kan. Dia ngurung diri di kamar dan sumpah ada kejadian unik sih. Gimana tuh? Waktu itu Iva sama Kananda Ih, itu serem banget, Mel. Belum. Terus gue sendirian kan, dan itu posisinya itu Nadia itu lagi mengurung diri di kamar, dipanggilin, diketok-ketokin, terus diteleponin juga sama sekali nggak pernah diangkat, gitu kan. Tapi kita tahu dia ada nih. Masih hidup lah ya. Pat. Mengurung diri lah. Terus pas Iva sama Kananda keluar nih, Nadia ini keluar kamar, gue udah deg-degan.
Gue udah deg-degan. Kok lu deg-degan? Karena dia sendiri, Oh. dia sendiri kan Oh. di Iya, kontrakan. karena gue sendiri. Terus habis itu dia kan maksudnya mengurung diri beberapa hari kan. Dia keluar kamar dan kalian tahu dia duduk di samping gue. Kan gue lagi di ruang tamu ya. Dia duduk di samping gue. Dia nyalain vape, dia nawarin ke gue. Gokil. Dan itu tuh Gokil. posisinya Lu kan ambil? gue polos, gue kan masih polos. Oh. Lu ambil. Enggak, gue masih polos kan, gue nggak tahu. Kayak sama aja gitu, ini apaan, ini benda apa gitu. Iya. Tapi emang di tahun segitu belum Belum sebenarnya populer belum ya? hit Belum banget populer ya. banget ya. Berarti dia cukup Iya, mendahului peradaban ya. Iya. Jadi dia bisa ini nggak bang? Dia bisa bikin yang asap yang bulat Oh gitu. gitu, bulat ya. Enggak, Oh, belum. enggak. Cuman dia udah kelihatan kayak pro gitu lah. Oh, mungkin 3 hari belajar itu sebenarnya dia. Dan itu tuh gue langsung ngechat emak gue kan. Hmm. Kayak ngadu gitu ke mama gue, mama ini Nadia bla bla bla. Terus mama gue tuh bilang gini, Kenapa? aduh Ngadunya tuh ke sama mama. banget tuh anak, bisa jadi dia narkoba tuh. Waduh. Gue jadi makin aku. Iya sih kalau digerebek lu juga kena masalahnya ya. Apalagi gitu kan, dia ngurung diri di kamar. Hmm. Terus keluar kamar dia nawarin vape. Terus ya udah nggak berapa lama dari Nadia itu kayak gitu, dia kan keluar juga kan dari kontrakan. Nah, Kayak itu kenapa? dia setahun boarding, setahun kontrakan. Kenapa Mel? Lu Ya, akhirnya keluar karena- dari kontrakan? Karena gue Karena Iva ngerasa kebo. kayak udah Bisa dibangunin. kayak udah mulai ngerasa nggak betah aja sih gitu. Oh. Udah ada gue PP kan kayak gitu. Kembali ke awal. Kembali ke Hmm. awal. Baik ke awal. Nah, Mel, pertanyaan terakhir dari gua nih, nggak tahu dari SN ya, dari gua berarti. Ada nggak sih pengalaman horor selama lu entah di Manfaat, di IPA 2 kah, atau malah di boarding, atau justru pengalaman horor malah ada di kontrakan? Kalau pengalaman horor, gue tuh nggak tahu ya karena nggak ada yang membekas sampai sekarang sih. Oh iya, sungguh menyeramkan sekali. Mungkin ada, cuman tuh kayak takutnya pada saat itu aja dan gue berusaha ngupain dong, ya nggak sih? Iya. Kalau misalkan itu kejadian di kontrakan, kalau gue inget-inget terus yang ada gue bisa langsung stres nggak sih pas Oh. masuk. Bener, Iya, betul sih. bener. Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Oh, sih. iya. Cuman gue ingat waktu gue boarding, ini balik lagi ke Munir nggak apa-apa kan ya? Nggak Oh, apa-apa, nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa. Oh lu liat bayangan hitam punya Munir? Iya. Itu horor sih, Itu itu horor. Jadi tuh dulu kita dapat tugas Arab nggak sih yang Iya. Dapat. Benar. bikin presentasi, dan itu kan gue itu sama Novi kayak ibaratnya masih kurang banget lah bahasa Arab. Mm-mm. Dan yang kepikiran nih yang Kamel kepikiran kurang gua sebelum apa bahasa Arab ya Allah. Astagfirullahaladzim. Minus. Sorry Mel, lanjut Mel. dan gue tuh kepikiran gitu sama Novi, apa kita nanya Munir aja ya cara-caranya bikin PPT pakai bahasa Arab gitu. dan dan itu tuh ngakak banget. Jadi gue tuh nanya kan ke Munir, udah mulai chattingan, tapi maksudnya dilihat sama Novi juga biar kayak nggak salah-salah kan Iya. nanya. Terus Munir tuh kayak nggak jelas gitu ngejelasinnya. Akhirnya gue kirim lah tuh VN, gue kirim VN ke Munir. Terus Munir balasnya juga pakai VN, dan di situ tuh ngakak banget sumpah. Kenapa tuh? Emang isi VN-nya apa? Kan kayak kayak Munir tuh cerita kalau nggak salah dia lagi di Kuningan apa gimana gitu. Pokoknya tuh ngakak banget gitu kan. Munir kan dari Kuningan ya sebenarnya. Tau nggak sih? dia lagi Iya. beli Jadi sisir kayak- bulat. Kayak dia ngomong tentang Kuningan apa dia lagi perjalanan menuju Kuningan. Itu tuh gue bikin sampai ngakak banget deh. Jadi lu nanya tentang bahasa Arab tapi dia balesnya Malah kuningan. Kuningan. Iya, kalau nggak salah kayak gitu. Pokoknya dia kayak jadi ngelawak kayak gitu loh. Oh, bener Emang udah ada bibit-bibit ngelawak deh. iya. Dia tuh terinspirasi dari gua Maesen, Mel. Emang Mel. Gitu. Tapi kalau soal Munir ya, gue pernah dulu minta tugas apa ya? Dia ngirim gambarnya ke gue lewat MMS loh. MMS lupa. Itu gue gak seumur hidup. Gue gak pernah pakai itu teknologi ya. Itu GPS lu harus nyala dulu itu. Iya, MMS ya Allah. Gak tau ya, gue kenapa gak WA gitu ya? Iya ya. Gue pakai MMS. Padahal dulu HP dia kan udah canggih kan dulu kan. Gue gak ngerti kenapa Dulu itu. lain kita guys. Dulu line. Nah, Iya. Maksud kenapa gak lain ke WA? Dia ngirim pakai MMS. Emang ada aja gitu. Iya, bener jadul banget. bener dia dulu ya. Sekarang juga kok.
Nah, oke Mel, mungkin lo ada pesan-pesan atau apa gitu untuk pendengar podcast terpadu yang ingin disampaikan? Untuk pesan-pesan, jaga kesehatan selalu. Jaga kesehatan Pas selalu. pandemi, iya. Terapin protokol kesehatan dengan benar. Kalau Siap. misalkan emang nggak perlu banget keluar rumah, nggak usah. Paham. Standar banget ya. Ini kan untuk bekerja gitu. Syukur lu ngomong gini waktu kita kesana ya. Iya. Oke deh Mel, makasih banyak ya Mel ya. Kita tak terasa udah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Nanti bisa disaksikan, bisa didengarkan lagi podcast terpadu hanya di Spotify, Overcast, Apple Podcast, Dan juga Anchor tentunya. tentunya. Oke, terima kasih Kamel. Terima kasih SN. Fadil. Yo. Iya. Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam podcast Terpadu. terpadu.